Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri part yang ke-13. Masih tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri dan kita akan membahas contoh soal kecekungan fungsi trigonometri. Simak terus video ini sampai akhir. Tentukan interval kecekungan dan koordinat titik belok fx sama dengan min setengah sin dalam kurung 2x plus pi untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, interval kecekungan ini kan kita pakai turunan kedua. Ya, jadi kita harus cari f double aksen x terlebih dahulu. Jadi kita cari turunan pertamanya dulu, jadi f aksen x berarti sama dengan min setengah sin turunannya cos ya, berarti cos 2x plus pi, jangan lupa dikali sama 2. Ya, berarti sama dengan 2 coret sama 2, berarti min 1. Berarti min cos dalam kurung 2x plus pi. Lalu kita cari turunan kedua. Ya, turunan kedua berarti f double aksen x. Sama dengan min cos. Cos itu turunannya min sin. Kena min jadi plus ya. Jadi sin dalam kurung 2x plus pi dikali turunannya sudutnya ini 2x plus pi berarti 2. Berarti sama dengan 2 sin dalam kurung 2x plus pi. Oke, nah di sini kita disuruh mencari interval kecekungan dan koordinat titik belok. Jadi dicari semuanya. Gampangnya gini, kita cari yang titik belok aja. F double aksen x sama dengan 0. Nanti untuk cekung atas cekung bawah ya kita lihat cekung atas itu daerah yang positif, cekung bawah itu daerah yang negatif di garis bilangan. Oke, kita masukkan berarti 2 sin dalam kurung 2x plus pi sama dengan 0. 0 bagi 2, 0 ya, jadi anggapannya langsung sin 2x plus pi sama dengan 0. Nah, kita buat persamaan trigonometri. Berarti kan sin fx ini, sin 2x plus pi sama dengan 0. 0 itu sin berapa? Ya, sin 0. Kita pakai penyelesaian fungsi trigonometri untuk sin. Kalau sin fx sama dengan sin alfa, maka ada dua himpunan penyelesaian. Yang pertama fx atau 2x plus pi ini sama dengan alfa plus k kali 360 derajat. Berarti 0 plus k kali, karena di sini radian ya kita sesuaikan, berarti k kali 2pi. Oke, kita cari x-nya. Berarti 2x sama dengan pi pindah ke kanan, min pi plus k kali 2pi. Kita bagi 2, berarti x sama dengan min pi per 2 plus k kali pi. Kita masukkan k sampai x-nya ini memenuhi antara 0 sampai 2pi. Kita masukkan kalau k-nya 0, x-nya min pi per 2, nggak sampai 0, nggak masuk interval. Berarti kita mulai dari k-nya 1. Kalau k-nya 1, berarti x-nya sama dengan min pi per 2 plus pi. Ya, pi per 2. Lanjut, k-nya 2 masih bisa ya. Kalau k-nya 2 ini berarti x sama dengan 2pi min setengah pi atau 3pi per 2. Oke, sekarang kita ke himpunan penyelesaian yang kedua. Berarti fx atau 2x plus pi sama dengan 180 min alfa. 180 min 0 alfanya kan, berarti 180 derajat atau pi radian. Jadi pi plus k kali 2pi. Nah, di sini plus pi sama yang kanan pi bisa dicoret ya. Tinggal 2x sama dengan k kali 2pi. Duanya bisa dicoret, jadi tinggal x sama dengan k kali pi. Kita masukkan k-nya 0, boleh ya. K-nya 0, x-nya 0, 0 masih masuk. Ini kan ada sama dengannya, berarti 0 ikut dalam interval. Jadi kita masukkan k-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Kalau k-nya sama dengan 1, berarti x-nya sama dengan pi. Dan kalau k-nya sama dengan 2, masih masuk ya, tepat di ujung kanan dari interval. X-nya sama dengan 2pi. Berarti kita dapatkan 5 titik belok. Kalau kita urutkan 0, pi per 2, pi, 3pi per 2, dan 2pi. Kita gambar di garis bilangan. Nah, garis bilangan ini kan 0 sampai 2pi. Ya, berarti di sini 0 dan 2pi ini selain sebagai batas-batas interval, dia juga sebagai titik belok. Ininya 0 dan ininya 2pi. Lalu kita masukkan tengah-tengahnya, berarti ini tengah-tengahnya ini pi, terus di kirinya ini pi per 2, yang di sini 3pi per 2. Oke, nah di sini kita tidak boleh cek di 0, karena 0 di sini merupakan titik belok. Ya, kita harus cek pakai yang lainnya. Ini kan 0, pi per 2 kan 90 derajat. Ya, kita ambil aja misalkan
gampangannya 45 derajat gitu ya. 45 derajat kita masukkan ke F double aksen X. Berarti kita masukkan ke sini aja. Berarti kalau X-nya ini 45 derajat, kali 2 kan 90 derajat, atau setengah pi. Setengah pi tambah pi, 3 per 2 pi, 270 derajat. Berarti itu kuadran 3 atau 4 ya. Berarti sinnya pasti negatif. Jadi artinya, kalau negatif kali 2 kan negatif. Ya artinya tadi kan X-nya kita masukkan 45 derajat, kan di sini antaranya 0 sampai pi per 2. Ini tandanya negatif. Kita kasih tanda negatif. Nah, lalu karena di sini tidak ada akar-akar kembar ya, jadi ini selang-seling, positif, negatif, positif. Oke, jadi di sini kita sudah bisa bikin koordinat titik belok sama nanti interval kecekungan dari tanda-tanda ini. Kita mulai dari koordinat titik belok terlebih dahulu ya, baru nanti interval kecekungan yang terakhir. Nah, koordinat titik belok di sini ada 5. X-nya sama dengan 0, terus pi per 2, pi 3 pi per 2 sama 2 pi. Kita masukkan masing-masing. Kita tulis di sini titik belok. Titik belok yang pertama, itu X-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke fungsi asal, jadi ke fx, jangan ke turunan pertama atau turunan kedua. Kan kita mau mencari koordinat, yang namanya koordinat itu kan x, y. Ya, kita masukkan ke y, berarti fx. Berarti kalau X-nya 0, maka y-nya sama dengan min setengah sin 2 kali 0 ya, berarti 0 plus pi, berarti sin pi. Sin pi, sin 180 derajat itu 0 juga. 0 kali min setengah, ya 0, berarti sama dengan 0. X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0,0. Oke, berikutnya yang kedua, X sama dengan pi per 2. Kita masukkan, berarti Y sama dengan min setengah sin 2X2 dikali pi per 2 ditambah pi. Berarti 2 dan 2 coret, jadi pi plus pi. 2pi 360 derajat sama dengan 0 derajat ya, sin 0, 0 ya, berarti sama dengan 0. Berarti ini pi per 2,0 koordinatnya. Yang ketiga, X sama dengan pi, berarti Y-nya sama dengan min setengah sin 2X, berarti 2pi plus pi, 3pi. 3pi kita kurangi 2pi ya, menjadi pi, sama seperti yang nomor 1 tadi. Sin pi, sin 180 derajat, 0. Jadi, pi, 0 koordinatnya. Yang keempat, X sama dengan 3pi per 2. Kita masukkan. Y sama dengan min setengah sin dalam kurung 2X. Berarti 2 kali 3pi per 2 plus pi. 2 dan 2 coret, jadi 3pi plus pi 4pi. 4pi sama aja kayak 2pi atau sama aja kayak 0. Sin 0, 0, ya sudah sama dengan 0. Berarti koordinatnya 3pi per 2,0. Jadi ini Y-nya 0 semua ya kalau kita hitung ya. Kita coba yang terakhir, apakah 0 juga? X sama dengan 2pi. Berarti Y-nya sama dengan min setengah sin 2X. Berarti sin 2 kali 2pi plus pi. 2 kali 2pi, 4pi plus pi, 5pi. Berarti kita kurangi 4pi, pi 180 derajat, 0 lagi sinnya. Ya sudah sama dengan 0. Berarti koordinatnya 2pi, 0. Oke, berarti di sini kita dapatkan ya. Ini adalah 5 koordinat titik belok. Yang pertama 0,0, kemudian pi per 2,0, terus pi, 0, 3pi per 2,0, dan yang terakhir 2pi, 0. Oke. Kalau sudah, sekarang kita buat interval kecekungannya. Kita lihat ke garis bilangan ini. Kita mulai dari interval cekung atas. Berarti kita buat himpunannya X di mana kalau cekung atas itu kita ambil yang positif. Jadi antara pi per 2 sampai pi sama 3pi per 2 sampai 2pi. Tapi di sini tandanya bolong, jangan ikut yang ini. Ini kan tadi kan titik belok ya. Jadi kan sama dengan. Kalau cekung atas kan lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi batas-batas ini, titik beloknya ini itu tidak ikut. Kan ini titik belok ini anggapannya harga 0 kalau di cekung atas. Oke, jadi di situ kita buat pi per 2 lebih kecil, nggak ada sama dengannya. X lebih kecil dari pi atau 3pi per 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2pi, X elemen R. Dan interval cekung bawah berarti yang negatif ya. Jadi yang pertama X di mana 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari pi per 2, atau yang kedua berarti pi lebih kecil dari X lebih kecil dari
3pi per 2 X elemen R. Oke, jadi kita dapatkan jawabannya interval kecekungan, yaitu interval cekung atas adalah X di mana pi per 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari pi, atau 3pi per 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2pi X elemen real. Dan interval cekung bawah adalah X di mana 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari pi per 2, atau pi lebih kecil dari X lebih kecil dari 3pi per 2 X elemen real. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.